Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 akan membahas materi tentang akomodasi konflik. Nah, sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Alianisa nomor absen 2, Giska Lokratia nomor absen 4, Kelvin Anggoro nomor absen 15, Ratih Eka nomor absen 27, Rizky Afilah nomor absen 28, dan saya sama Gatliatia nomor absen 31. Nah, apa sih akomodasi konflik itu? Akomodasi adalah penyesuaian sosial dalam interaksi antar manusia untuk meredakan pertentangan. Akomodasi adalah subjek yang penting dipahami dalam proses interaksi sosial, di mana nantinya proses tersebut menimbulkan terciptanya keseimbangan dan kestabilan dalam masyarakat. Akomodasi berguna untuk menyelesaikan konflik karena berkaitan dengan penyesuaian lingkungan, baik fisik maupun sosial. Akomodasi ini dapat bersifat sementara ataupun permanen dan merujuk pada suatu kondisi atau proses tertentu. Tujuan akomodasi yaitu mengurangi pertentangan antara dua individu atau kelompok, mencegah pertentangan secara temporer, memungkinkan terjadinya kerjasama antara individu atau kelompok sosial, memungkinkan terjadinya peleburan antara kelompok sosial yang berbeda. Selanjutnya adalah jenis-jenis akomodasi. Yang pertama adalah koersi. Koersi atau paksaan adalah suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan oleh karena adanya paksaan. Lalu yang kedua adalah kompromi. Kompromi adalah suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap pelisihan yang ada. Penyelesaian masalah dengan pengurangan tuntutan oleh pihak yang berkonflik. Yang ketiga adalah arbitrasi. Adalah suatu cara untuk mencapai kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Pertentangan diselesaikan oleh pihak-pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau suatu badan yang berkedudukan lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertentangan. Lalu yang keempat adalah mediasi. Mediasi hampir mirip dengan arbitrasi. Mediasi mengundang pihak ketiga yang netral dalam proses perselisihan yang ada. Kedudukan pihak hanyalah sebagai penasihat belaka dan tidak berwenang untuk memberikan keputusan penyelesaian dalam perselisihan tersebut. Konsiliasi atau perdamaian adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Konsiliasi bersifat lebih lunak daripada koersi dan membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan asimilasi atau kesepakatan bersama. Nah, ini ada perbedaan antara arbitrasi, mediasi, dan konsiliasi. Ketiga-tiganya hampir sama, namun ada yang membedakan sedikit dari ketiga cara tersebut. Nah, selanjutnya adalah toleransi. Toleransi juga sering disebut dengan tolerant participation. Ini merupakan suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya. Kadang-kadang toleransi timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan. Ini disebabkan karena adanya watak perseorangan atau kelompok-kelompok manusia. Selanjutnya adalah stalemate. Merupakan bentuk akomodasi keadaan di mana kedua belah pihak yang berkonflik tidak dapat maju ataupun mundur karena dalam posisi yang seimbang. Lalu yang ke-8 adalah adjudikasi. Adalah akomodasi yang berbentuk penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Contohnya adalah sidang perdana dan sidang perdata. Lalu yang ke-9 adalah displacement. Displacement yaitu bentuk akomodasi yang merupakan cara untuk mengakhiri suatu pertentangan dengan cara mengalihkan perhatian pada objek bersama. Contohnya adalah sengketa ZEE antara Indonesia dan Australia yang berujung pembagian minyak bumi di celah timur. Yang kedua adalah dua siswa yang berkonflik mengalihkan dan melampiaskan emosi mereka dengan melakukan hal-hal yang mereka senangi. Lalu yang ke-10 adalah konversi. Konversi adalah penyelesaian masalah dengan salah satu pihak yang harus mengalah. Contohnya adalah kakak yang mengalah pada adiknya. Yang kedua adalah orang tua merestui pernikahan anak walaupun dengan adanya perbedaan suku. Sampai segini dulu materi kita. Terima kasih untuk yang sudah menonton.
Dan setelah ini akan ada tayangan menarik tentang akomodasi konflik. So, enjoy your watching. Bye-bye. Akhir semester ini, kelas A akan mengadakan liburan. Salman dan teman-temannya ingin ke Bali, sedangkan Silmi dan sebagian lainnya ingin ke Jogja. Kelas pun terbelah dua. Bagaimana Salman dan Silmi menyelesaikan konflik ini? Sebelum itu, mari kita lihat lebih dekat konflik ini. Pada setiap konflik, pasti selalu ada 3 unsur ini. Pertama, ada dua belah pihak yang berseteru. Di kasus sebelumnya, konflik terjadi antara kubu Salman dan kubu Silmi. Kedua, adanya tujuan yang ingin masing-masing capai. Salman ingin ke Bali, Silmi ingin ke Jogja. Ketiga, adanya hubungan. Karena mereka satu kelas, jadi mereka berkonflik. Seandainya tidak ada hubungan, pasti nggak akan ada konflik. Bagaimana sikap Salman, Silmi dan teman-temannya menghadapi konflik ini? Setiap konflik selalu ada 9 pilihan sikap. 1. Menghindar. Kelompok ini terbagi kepada 3 sikap. A. Melarikan diri. Setiap diskusi mereka ngilang, gak mau ambil pusing. B. Menyalahkan atau melempar tanggung jawab. Biar orang lain aja yang mengambil keputusan, gak ikut mikir atau berpendapat. Pengennya tahu jadi aja. Tapi kalau ada masalah, mereka cuci tangan dan menyalahkan. C. Menyangkal. Mengatakan oke-oke aja, tapi sebetulnya mereka nggak setuju. 2. Menyerang. Kubu ini lebih aktif tapi reaktif. A. Ada yang mencela pilihan kubu lain. Yang kubu Jogja bilang, Bali itu nggak cocok buat liburan. Kubu Bali bilang, Jogja udah keseringan. B. Ada juga yang ngegosip dan beraninya ngomongin di belakang. C. Bahkan ada beberapa siswa yang hampir adu jotos gara-gara beda pilihan atau berkelahi. 3. Berdamai. Kubu ini sudah lebih bijak. A. Ada yang memaafkan. Mereka memaklumi konflik yang terjadi dan siap menerima apapun keputusannya. B. Bicara 4 mata. Salman dan Silmi bertemu untuk berbicara dengan kepala dingin. C. Mendatangkan penengah. Karena dengan bicara 4 mata belum berhasil, akhirnya Salman dan Silmi mengundang guru untuk menengahi. Tiap pilihan pasti akan menentukan hasil akhir dari konflik itu. 1. Menang kalah. Kalau kamu menghindar, mungkin kamu kalah. Kalau kamu menyerang, mungkin kamu menang. Tapi pola kalah menang ini biasanya ada pihak sakit hati, bahkan dendam. 2. Kalah. Dua belah pihak kalah. Tujuan tidak tercapai. Hubungan pun hancur. Menang-menang, tapi hubungan rusak. Yang setuju pergi ke Jogja, pergi ke Jogja. Yang setuju ke Bali, pergi ke Bali. Tujuan masing-masing tercapai, tapi pertemanan rusak. Menang-menang. Dimulai dari saling memahami, berkompromi, bahkan siap untuk saling mengalah demi kemenangan bersama. Nah, kalau mengambil jalan tengah atau berdamai, maka dipastikan akan membuat kedua belah pihak menang. Win-win solution. Keduanya bisa menerima dan berdamai. Salman dan Silmi sudah pakai simpang damai ini. Guru sudah memberikan solusi dengan mengusulkan tempat wisata lain yang kedua belah pihak bisa menerimanya. Sekarang masalah sudah selesai dan kelas kembali kondusif lagi. Kamu nggak bisa menghindari konflik karena konflik udah bagian dari hidup. Tapi kamu bisa memilih cara menghadapinya. Pilihan kamu akan menentukan hubunganmu akan makin membaik atau malah makin memburuk. Nah, saat kamu mengalami konflik dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira kamu mau ambil jalan yang mana?